ini kami dari kelompok 3 mata kuliah perkembangan peserta didik dari kelas PSPM 21A. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada teman kami Aida Anggreni Batubara. Kemudian ada saya sendiri Elisa Jawari Purba. Dan selanjutnya ada Erwin Satria Munte serta Lidar Seri Harmeni Hasibuan. Baik, topik pembahasan pertama adalah pengertian dari perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial ini adalah penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas adanya peran dan dorongan hasil dari proses kematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Dapat juga diartikan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang diperoleh melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial anak bermula dari semenjak bayi. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya menjadi orang dewasa itu akan mengenal lingkungannya yang lebih luas. Mengenai banyak manusia, perkenalan dengan orang lain dimulai dengan mengenal ibunya, kemudian mengenal ayah dan keluarganya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau bernegara dalam berkehidupan sosial. Dalam perkembangan anak, akhirnya mengetahui bahwa manusia itu saling bantu-membantu dan saling memberi dan menerima. Tahap perkembangan sosial anak. Tahap perkembangan sosial anak dimulai dengan masa subjektif, yaitu 0 sampai 3 tahun. Masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain. Belajar berbagai macam gerak olah tubuh dan pengenalan terhadap lingkungan. Contohnya merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang di sekitarnya. Kemudian masa krisi atau third alter, yaitu 3 sampai 4 tahun. Masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian masa menuju objektif, yaitu 4 sampai 6 tahun. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai dari segi perilaku dan bimbingan dari orang tua memperlihatkan cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian masa subjektif, yaitu masa objektif, yaitu 6 sampai 12 tahun. Masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan dimulai menghargai keputusan orang lain. Yang kelima yaitu masa kritis, yaitu pre-puber, yaitu 12 sampai 13 tahun. Jadi di sini anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Karakteristik perkembangan sosial anak. Tahap perkembangan sosial anak, kelahiran sampai usia 3 tahun, anak mulai untuk melibatkan diri pada permainan yang paralel. Kemudian menikmati saat bergaul dengan anak-anak lain. Dapat memelihara keterlibatan dengan ada yang lain untuk suatu periode yang sangat pendek. Mampu berbagi tanpa perlu membujuk.
menunjukkan kemampuan yang sangat kecil untuk menunda kepuasan, dapat meniru tindakan dari orang lain, bereaksi terhadap orang lain. Kemudian, tahap perkembangan sosial anak usia 3-4 tahun. Menjadi lebih sadar akan diri sendiri, mengembangkan perasaan rendah hati, kemudian menjadi sadar akan rasial dan perbedaan, dapat mengambil arah mengikuti beberapa aturan, kemudian memiliki perasaan yang kuat ke arah rumah dan keluarga, menunjukkan suatu perubahan dan dalam hal perasaan atau pengertian dari kepercayaan pada diri sendiri, bermain paralel mulai bermain permainan yang memerlukan kerja sama. Kemudian, tahap perkembangan sosial anak pada usia 5-6 tahun, menyatakan gagasan yang kaku peran jenis kelamin, kemudian memiliki teman baik meskipun untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, sering bertengkar tetapi dalam waktu yang singkat. Kemudian dapat berbagi dan mengambil giliran. Ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan dan pengalaman di sekolah. Kemudian mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang sangat penting dan ingin menjadi yang nomor satu. Kemudian menjadi lebih posesif terhadap barang-barang kepunyaannya. Faktor yang memengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang akan dikenal anak. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut sosialisasi. Faktor lingkungan keluarga dibagi menjadi dua. Yang pertama, status di keluarga. Sosialisasi seorang anak akan dipengaruhi oleh statusnya. Siapakah ia di dalam keluarga tersebut? Apakah seorang kakak, adik, anak, dan lainnya? Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasinya, seperti bagaimana ia harus berperan ketika menjadi anak, ketika menjadi adik, dan ketika menjadi kakak. Yang kedua, keutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga yang keutuhannya bagus, jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak dapat berjalan dengan lancar, karena tidak ada faktor yang mengganggu proses berjalan sosialisasi anak tersebut. Yang kedua, faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi. Di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Yang ketiga, faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya, karena lingkungan sekitarnya yang berada di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Dalam pembelajaran, anak melalui interaksi sosial, baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Objek dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak merupakan objek yang diamati dan ditiru anak. Dikutip dari Muhammad 2011. Melalui cara ini, anak belajar cara bersikap, berkomunikasi, berempati, menghargai atau pengetahuan dan keterampilan lainnya. Hubungan antara perkembangan sosial dengan kemampuan berpikir anak.
Perkembangan sosial seorang anak terjadi di 3 konteks perkembangan, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Perkembangan sosial seorang anak yang baik dan terarah akan berdampak terhadap hasil belajar dari anak itu sendiri. Kepedulian berupa perhatian dari orang tua merupakan kunci motivasi tersendiri yang dapat menumbuhkan keinginan belajar dari dalam diri anak. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan tentang pola asuh orang tua dalam keluarga. Adanya sikap peduli dari orang tua terhadap perkembangan sosial anak akan berdampak pada kemampuan berpikirnya dan hasil belajarnya di sekolah. Perkembangan sosial meliputi 3 aspek, yaitu agar dapat berperilaku yang dapat diterima masyarakat, agar mampu bersikap sosial, dan yang terakhir, anak diharapkan mampu memainkan peran sosial. Ketiga aspek ini merupakan tujuan dari perkembangan sosial yang diharapkan dapat tercapai pada proses pembelajaran di sekolah. Dengan tercapainya aspek perkembangan sosial tersebut akan membantu anak untuk mendapatkan kemampuan berpikir dan hasil belajar yang baik. Ada 5 materi yang telah kami paparkan. Nah, dari pemaparan hal tersebut, kita bisa melihat dan mengetahui kalau sebenarnya itu ada banyak cara agar para pendidik itu bisa melakukan upaya untuk perkembangan sosial para peserta didiknya. Nah, kita bisa pertama memulai dengan mengajak peserta didik tersebut untuk mau bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian kita juga bisa mengajak peserta didik agar tidak malu untuk tampil di depan teman sebayanya, di depan guru, ataupun di depan warga sekolah yang lainnya. Nah, hal tersebut akan memacu pertumbuhan dan perkembangan sosial dari si peserta didik. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan sosial dari kelompok kami. Kami benar-benar meminta maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih.